Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun subuh bagi kalian semua di waktu yang tepat. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan nama Yogi Wangsa dengan NIM H24012010005 sebagai reporter. Saya Muhammad Nasruddin Adwi dengan NIM H24012011104 sebagai CEO PT Sri Rezeki Isman. Saya Zijuil dan Fadilah dengan NIM H24012010062 sebagai lulusan S1 Manajemen IPB dan ahli ekonomi terkemuka. Saya Kornea Mahindra Kusuma dengan NIM H241201059 sebagai profesor. Baik, selamat datang di acara kita yaitu ngobrol tentang perusahaan masa kini. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak yang sangat keren. Yang pertama dengan Bapak Owi selaku CEO PT Sri Rezeki Isman atau kerap dikenal dengan PT Sintex Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga ahli ekonomi yang tentunya sangat terkemuka yaitu Bapak Jiju. Selanjutnya ada juga profesor serta guru besar dari IPB yaitu Bapak Kornea. Pertama-tama mari kita sambut kepada Bapak Owi. Halo Bapak. Ya, halo, terima kasih telah mengundang saya dalam acara ini. Terima kasih banyak. Baik Pak, yang pertama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk Bapak. Jadi sebelumnya, apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai PT Sritek itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan seluruh rincian tentang PT Sritek? Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, khususnya pakaian militer. Kami memiliki 4 jenis produk utama. Yang pertama adalah pemintalan atau spinning, yaitu kami memproduksi benang berkualitas tinggi dan bisa mencapai jumlah 1,1 juta bal produksi setiap tahunnya. Dengan demikian, kami dapat memastikan diri sebagai salah satu pemasok utama untuk pabrik tekstil yang berada di luar negeri, antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Spanyol, Argentina, Brasil, Jepang, dan Korea Selatan. Kemudian, kami juga memiliki produk penenunan atau weaving, yaitu kain mentah siap pakai yang diproduksi melalui proses tenun. Hasil dari kain mentah tersebut dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Kemudian ada finishing atau sentuhan akhir, yaitu produk printing dan pewarnaan kain yang selalu disesuaikan dengan tren terkini atau berdasarkan pesanan dari pihak konsumen. Kami memiliki para konsumen yang loyal karena memiliki desain yang bagus, pengerjaan yang teliti, dan dengan kenyamanan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah produk jadi atau garment siap pakai, yaitu produksi pakaian yang bisa langsung dipakai oleh konsumen. Kami memiliki pencapaian tersendiri saat berhasil membentuk perusahaan tekstil dengan produk yang lengkap, mulai dari pemintalan sampai dengan misalnya jadi. Divisi garment pada dasarnya memproses bahan menjadi pakaian jadi di seragam dan fashion. Produk-produk kami telah diakui oleh dari dalam dan luar negeri, sehingga kami tidak hanya menyebarkan produk kami di dalam negeri, tetapi juga mengekspor hingga ke luar negeri. Salah satu produk kami yang paling dikenal adalah pakaian militer yang dipercaya oleh berbagai negara besar. Baik Bapak, nah sekarang di zaman pandemi seperti sekarang, apakah ada kesulitan yang terjadi pada PT Sritek ini Pak? Pada masa awal pandemi, kami menghadapi masalah yaitu turunan permintaan pasar, sehingga kami harus menurunkan jumlah produksi dari yang biasanya. Oleh karena itu, kami pun berinovasi dengan memproduksi APD seperti masker dan hazmat yang pada saat itu sangat langka dan mengalami kenaikan harga sangat tinggi. Dengan begitu, kami dapat mengatasi kelangkaan di pasar dan kami juga dapat bertahan di masa pandemi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tetap memproduksi APD dalam bentuk yang lebih damagaya. Terbaru, ada 3 produk yang dikembangkan, yakni Unisex Big Pocket Jacket, Man Pocket Jacket, dan Additional Coat.
Produk pakan pelindung itu diproduksi dengan bahan antimikrobial yang mampu menghalangi bakteri, virus, dan organisme. Tak hanya itu, setiap jaket juga mampu melindungi dari percikan cairan dengan molekul kecil dan tekanan tinggi. Untuk masa COVID-19 ini, kita lebih fokus pada penjualan retail atau ecer, di mana menjadi hal baru bagi kami. Biasanya, kami menjual produk dengan skema B2B. Dalam roadmap jangka panjang perusahaan, memang ingin menangkap pasar retail guna melengkapi proses produksi dari sektor hulu ke hilir. Untuk itu, kesempatan saat ini digunakan perusahaan guna melihat potensi ke depan. Wah, keren ya, Pak. Tentunya keren banget nih PT Sritek ini nih melakukan inovasi. Nah, selanjutnya, sebelumnya terima kasih karena Bapak telah bergabung dengan kita di acara Ngobrol perihal perusahaan masa kini. Ya, terima kasih juga telah mengundang saya di acara ini, dan mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan, dan terakhir saya mohon undur diri. Selanjutnya pemirsa sekalian, 2-3 ayam hilang karena tadi pilih pasti terasa kurang nih apabila kita belum bertanya pada yang ahli. Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan pandangan ahli ekonomi terkait perubahan inovasi yang dilakukan oleh PT Sritek yang tentunya sangat wow sekali ya. Oke, kepada Bapak Juju saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Yogi karena telah mengundang saya ya, yang lulusan S1 Manajemen IPB yang kemudian menjadi ahli ekonomi terkemuka. Ya, berbicara mengenai inovasi Pak Yogi ya, bahwa inovasi itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses tentang bagaimana pelaku bisnis ataupun perusahaan di dalam menciptakan hal baru, baik berupa produk, layanan, cara ataupun ide yang baru. Nah, di dalam konteks bisnis ini, inovasi ini dapat berkaitan dengan memodifikasi model bisnis dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan tujuan menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Nah, ada yang meraih kesuksesan dalam produk atau layanan yang diberikan dalam bentuk manfaat bagi konsumen, kemudian produk yang atau layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan berbagai faktor lainnya. Dan ternyata dalam inovasi ini perusahaan-perusahaan mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk melakukan sebuah inovasi. Di antaranya yang pertama itu ada mendorong pertumbuhan bisnis. Setiap perusahaan pasti mempunyai cara dan jalan tersendiri untuk tumbuh, mencapai tujuan dan kesuksesan ya. Dalam mencapainya itu ada yang dengan proses lambat dan tapi tahap demi tahap. Ada juga yang melakukan akses cepat ya dengan mengakuisisi atau bergabung dengan bisnis lain. Namun untuk mencapai hal tersebut ya perlu atau dibutuhkan atau biasanya menghabiskan lebih banyak dana gitu. Kemudian Pak Yogi, alasan yang keduanya itu adalah membuat bisnis tetap relevan. Ya, membuat bisnis tetap relevan di sini bahwa dunia itu selalu mengalami perubahan setiap saat. Ya, begitu juga dengan bisnis dong. Agar bisnis yang dimiliki tetap relevan, kemampuan beradaptasi itu ya sangat mutlak gitu untuk diperlukan. Kemudian alasan yang ketiga adalah sebagai pembeda atau ciri khas sebuah perusahaan. Alasan ini akan mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan perusahaan itu sehingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus daripada produk yang lain di pasaran. Kemudian jika kita lihat dari sisi sistem kerjanya, perusahaan akan melakukan inovasi agar bisa menghemat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ya, saya kira seperti itu Pak Yogi secara garis besarnya. Selain faktor yang telah saya sampaikan tadi, ya perlu dipahami pula Pak Yogi bahwa melakukan inovasi ini belum tentu cukup untuk mencapai kesuksesan. Lebih daripada itu, perusahaan harus mampu membawa dan menerapkan inovasi yang dijalankan ke dalam setiap lini bisnis di dalam kehidupan. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih.
Baik Pak, keren sekali penjelasan tentang inovasi dan pentingnya inovasi itu seperti begitu yang Bapak jelaskan. Nah, yang saya tanyakan kembali, jadi menurut Bapak, pandangan Bapak nih, bagaimana tentang PT Stritex yang melakukan inovasi tersebut, Pak? Ya, baik Pak Yogi. Menurut saya di tengah krisis COVID-19 ini, berinovasi dengan mengembangkan ide-ide menjadi produk atau layanan yang layak adalah bagian yang sangat penting dari setiap strategi pertumbuhan bisnis. Dan kita tahu bahwa PT Sritex sebagai pabrik tekstil dan garmen terbesar se-Asia Tenggara melihat ke arah sana dan bisa memproduksi produk yang benar-benar dibutuhkan orang saat ini bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Ya, seperti halnya kita lihat memproduksi alat perlindungan diri atau APD dengan kualitas yang lebih baik, kemudian masker-masker, kemudian mereka berinovasi untuk menciptakan jaket yang bisa menghalangi tubuh dari serangan virus, kemudian organisme ataupun bakteri. Dan inovasi yang dilakukan PT Sritex ini merupakan adaptasi pada perubahan yang terjadi dan produk yang dihasilkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga terlebih bagi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Kemudian PT Sritex bisa memperbesar kesempatan dan peluang yang besar dalam pertumbuhan bisnis. Saya kira seperti itu Pak Yogi. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Jiju yang telah memberikan pandangannya terkait inovasi yang dilakukan oleh PT Stritex ini yang tentunya, wah keren banget ya ini. Nah, selanjutnya pemirsa sekalian, kita akan melihat dan mendengarkan pandangan yang diberikan oleh profesor serta guru besar nih dari IPB tentunya, yaitu Bapak Kornea. Kepada Bapak Kornea, halo Bapak, saya persilakan Bapak. Halo Bapak, Bapak, jadi gini Pak, saya ingin meminta pandangan Bapak terkait apa yang telah dilakukan oleh PT Stritex nih untuk melakukan inovasi ke depannya lebih baik seperti apa ya Pak? Apakah ada kiat-kiatnya? Nah, seperti itu Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dalam sebuah perusahaan, para karyawan bisa kita katakan sebagai aset terbesar. Oleh karena itu, keberhasilan yang dihasilkan oleh para karyawan adalah awal dari keberhasilan perusahaan itu sendiri. Ini sebabnya dibutuhkan tim yang terdiri dari para karyawan inovatif sebagai pondasi kuat untuk menciptakan sebuah inovasi bisnis. Tentu itu semua dibutuhkan motivasi untuk membantu para karyawan terus melahirkan inovasi-inovasi bisnis. Di antaranya ini yang pertama ada fleksibilitas. Dengan keluasaan yang Anda berikan, para karyawan akan terpicu untuk melakukan inovasi-inovasi bisnis dan bahkan melakukan hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh Anda. Yang kedua ada transparansi. Dengan ini mereka akan dengan mudah mengetahui apa sih esensi dalam visi perusahaan mereka. Kemudian mereka juga akan dengan mudah memberikan ide, kontribusi, bahkan inovasi bisnis yang dapat mendukung terwujudnya visi dari perusahaan itu. Yang ketiga adalah memenangkan hati. Untuk memberikan motivasi sepenuhnya, pertama-tama seorang pemimpin harus memenangkan hati para karyawannya. Tidak dapat dipungkiri, karyawan yang bahagia akan memberikan aura positif bagi sekitarnya. Dan itu akan berdampak baik bagi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, itu semua adalah yang dapat dilakukan oleh PT Sritex untuk membuat atau terus mengembangkan inovasi pada perusahaannya. Wah, ternyata banyak juga ya Pak. Oke, selanjutnya kan tadi ada kiat-kiat. Selanjutnya apa sih tantangan yang bakal dihadapi oleh PT Stritex ini apabila melakukan inovasi? Tentunya dalam melaksanakan sebuah inovasi akan banyak tantangan yang dihadapi. Di antaranya yaitu yang pertama ada unclear direction. Banyaknya inovasi itu bagus, namun ketika perusahaan tidak memiliki kejelasan arahan mengenai inovasi yang ingin mereka lakukan, akan sangat berdampak fatal pada inovasi itu sendiri.
Yang kedua adalah lacking of commitment. Pada awal prosesnya, inovasi akan menjadi proses yang berputar-putar, yang rumit, yang berliku-liku sebelum akhirnya mengerucut dan berjalan menuju impact yang diharapkan. Oleh karena itu dibutuhkannya komitmen yang kuat agar proses inovasi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah functional silo. Umumnya suatu perusahaan dibangun berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Setiap fungsi itu memiliki wilayah kerja dan pagar-pagar yang memisahkan suatu fungsi dengan fungsi lainnya. Mungkin saja ketika kita melakukan inovasi, diperlukan untuk membuka pagar-pagar fungsi tersebut. Nah, kemudian kalau pagar fungsi itu belum siap untuk dibuka ataupun orang-orang di dalamnya belum siap membuka diri ataupun pikirannya, mereka akan bisa menghambat dan membuat inovasi menjadi stuck. Yang keempat adalah insufficient support system. Inovasi merupakan sebuah hal yang dinamis, sehingga membutuhkan adanya sistem yang mendukung. Dengan itu, membuat dengan mudah dapat mengukur inovasi ini sudah sesuai target atau justru melenceng. Yang kelima adalah demand for immediate evidence atau impact. Kadang-kadang, jika inovasi yang dilakukan berasal dari dorongan middle layer, bukan dari top management, seringkali atasan meminta adanya dampak yang nyata dalam waktu dekat. Meskipun hal ini tidak dapat dihindari, namun ini adalah salah satu atau bagian dari tantangan kita untuk menghasilkan inovasi yang impactful. Nah, mungkin itu tadi adalah contoh-contoh tantangan yang akan dihadapi ketika PT Sritek akan melakukan sebuah inovasi. Dan ini wajib diantisipasi sehingga menghasilkan inovasi yang dapat bermanfaat untuk kemajuan perusahaan PT Sritek. Wah, memang tidak diragukan seorang profesor. Keren banget nih penjelasannya yang telah disampaikan oleh Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak karena telah bergabung dengan kita di acara ngobrol perihal perusahaan masa kini. Nah, pemirsa sekalian, karena sudah durasi nih. Mungkin kita sampai di sini saja untuk episode kali ini. Saya Yogi Wangsa membawa acara ngobrol perihal perusahaan masa kini. Pamit undur diri dan tunggu kami di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.